subscribe. Jangankan seperti kita, Nabi Muhammad SAW pun hanya diberikan tugas untuk berdakwah, hanya diberikan tugas untuk mengajak. Terlepas apakah dakwah dan ajakannya itu diterima, direspon, apalagi diikuti, terlepas. Nabi diperintahkan oleh Allah, kemudian Nabi menjalankan, hasilnya tawakal. Dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi, tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, orang yang kau cintai. Jadi Nabi itu tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kapasitas, tidak mempunyai kabisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang ia kehendaki, yang ia cintai, tidak bisa. Nabi Nuh, salah seorang putranya yang bernama Kan'an tidak diberi hidayah. Padahal Nabi Nuh udah diajak, udah didakwahi, gitu. Tapi tatkala Allah tidak berkehendak, tidak bisa anggarnya menjadi orang kafir. Gitu. Innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah, hey Muhammad, sesungguhnya engkau itu tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan hidayah orang yang engkau cintai. Karena apa? Innallaha yahdi may yasha, sesungguhnya Allah itu memberikan hidayah kepada orang yang ia kehendaki. Ia menjadi patokan. Hidayah itu diberikan kepada orang yang ia kehendaki. Nah, kakak jadi ingat. Dulu pernah ada pertanyaan kan ya? Dulu pernah ada pertanyaan? Coba ulangi pertanyaan itu. Anu online yang belum pernah kakak jawab? Hah? Oh, di HP itu, kakak sampai di HP iya deh. HP-nya dua-duanya pakai mereka. Kalau nggak salah terkait hidayah ya. Apakah hidayah itu termasuk? Saya lupa, kakak lupa lagi kan pertanyaan kalau nggak sama terkait hidayah. Mudah-mudahan menjelaskan, mudah-mudahan netizen yang bertanya ada hadir pada saat ini. Jadi terkait hidayah itu kewenangan Allah, urusan Allah. Kita tidak bisa mengikhtiarkan hidayah. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha sesuai dengan menjalankan perintah. Bersyariat. Kita melakukan syariat, maka hasilnya keserahkan kepada Allah. Itu namanya apa? Tawakal. Orang ceramah assalamualaikum saja ngebudak. APT dari 100 audien sugan aya hiji we anu nurut. Kita teh menjelaskan tentang pentingnya berjamaah bisa tuh. APT di antara 100 orang audien yang mendengar tentang fadilah berjamaah yang kita terangkan dan mendengar langsung ajakan kita untuk berjamaah, beres eta teh ada. APT eta audien 100 sugan anu ngiring berjamaah teu kada daluan, ngaropi, ngarobrol, ngarokok bisa tuh. Artinya apa? Artinya tugas orang hanya nyampaikan. Hasilnya kumaha? Ya tawakal kepada Allah. Karena orang diberi hidayah gitu bisa saja tanpa melalui ajakan kita. Kadang-kadang diajak, naon. Kadang-kadang tidak kita sentuh sama sekali. Hidayah datang tiba-tiba menyamperi dia. Kemudian dia bersyahadat. Banyak seperti kakak ceritakan, kakak di MUI itu sudah mengislamkan orang kurang lebih 160 orang dalam kurun waktu 5 tahun. Anu sumping MUI-nya. Nah, sebelum dibacakan ikrar, membacakan 2 kalimat syahadat, otomatis kita wawancara dulu motivasi ia masuk Islam apa, karena orang beda-beda. Ayah masuk Islam teh karena yang kawin, kabogohna orang Islam, enak orang non-muslim. Kata orang tuanya silahkan hubungan kamu kami setujui, tapi kamu harus mengalah dulu. Ayah motivasinya karena perjodohan, ayah motivasinya karena pekerjaan, ada motivasi kalah, lain-lain banyak motivasi. Nah, dari sekian banyak orang yang masuk Islam, tidak sedikit orang yang punya keinginan kuat, jadi bulat hatinya untuk masuk ke dalam agama Islam karena hal-hal yang sepele, yang menurut kita mah kira aku asup Islam gitu. Tapi Masya Allah luar biasa, tidak disangka. Artinya hidayah itu datangnya sembarangan, yahdi may yasha, tergantung kehendak Allah. Ada orang masuk Islam karena apa? Karena mendengar suara adzan.
Kalau adzan itu dikumandangkan 1 tahun sekali atau 5 tahun sekali kayak pemilu atau 10 tahun sekali wajar. Karena jarang dikumandangkan, pas 1 kali berkumandang membuat orang tergugah. Kan adzan mah itu rutin, 1 hari teh sabar kali, minimal 5 kali, nya adzan. Dan diperdengarkan pun di mana-mana. Saat ini kita mendengar di masjid ini, berselang sebentar di masjid itu ngeng di mana-mana. Jadi menurut kita asa irasional. Makanya karena mendengar adzan kamu masuk Islam, kan adzan itu sering dikumandangkan. Kemudian di TV adzan ayah. Tetapi kenapa kamu masuk Islam? Suatu hari saya mendengar adzan. Padahal adzan itu sering saya dengar. Adzan jenis itu sering saya dengar, tapi nggak tahu gimana. Pas ada satu momen karena mendengar adzan dia langsung ternyuh. Asupan hatena hayang mempelajari Islam. Kemudian dia tanya-tanya kepada teman-temannya. Teman-teman lagi anehun. Kenapa kamu ingin belajar Islam? Karena mendengar adzan. Ada tiap hari juga ada. Kenapa nggak dari dulu kan gitu. Nah, kan hal yang tidak kita duga. Ada orang masuk Islam hanya karena mendengar kisah Rasul. Padahal kisah Rasul itu selalu kita utarakan tiap maulid, tiap acara-acara kurang disebutkan kan. Nabi itu uswatun hasanah. Contoh suri tauladan yang baik yang harus kita tiru. Kita ceritakan kebaikan-kebaikan Nabi. Tapi cuek-cuek saja, tapi ada satu momen. Tepira hanya kita menceritakan tentang kebaikan Nabi pada seseorang yang terus-menerus ia lempari. Yahudi melempari dia. Kemudian ngalemparnya kayak lain ku artos, orang atau dilempar artosnya. Dilempari sama kotoran, diludahi dan sebagainya setiap melewat situ. Tapi Kanjeng Nabi tidak melawan. Malahan pas suatu ketika pas Nabi lewat situ tidak ada yang melempar, Nabi heran sinariun. Rutinitas ada yang terlewat, biasanya setiap jalan sini ada orang yang mengganggu, tapi nggak ada hari ini. Ditanyakanlah kepada para sahabat, ternyata orang tersebut sedang sakit dan Nabi adalah orang pertama yang mengunjunginya. Ketika dia sakit tidak ada tetangga-tetangganya yang mengunjungi, kamu menyerang buah-buahan, kamu ngamplop mah gitu. Nabi adalah orang pertama yang mengunjungi dia, menjenguk dia sewaktu dia sakit. Akhirnya si Yahudi itu terenyuh dan kisah itu diceritakan, terdengar oleh si non-muslim itu. Akhirnya jadi masuk Islam. Kan menurut kita mah itu biasa-biasa aja, artinya membuat hati kita juga takjub terhadap kemuliaan akhlak Nabi. Akan tetapi masa dia hanya mendengar kisah Nabi Muhammad tentang itu langsung masuk Islam? Tuh kan, kita tidak tahu. Karena Allah menyelipkan hidayah, mendatangkan hidayah itu tidak bisa kita rencanakan. Kadang ada orang yang kita ceramahi terus-menerus. Kita nasihati terus-menerus. Tapi hatinya tidak dapat hidayah, dia tidak ada keinginan untuk merubah dirinya, tidak ada.